cerita yang akan kita baca sekarang adalah Kucing Hutan dan Tikus Gunung. Cerita ini merupakan bagian dari seri Dharma Master Cheng Yen. Cerita ini diilustrasikan oleh Lin Qianru dan diterjemahkan oleh Diana Su dan Susi Grace Subiono. Buku ini diterbitkan oleh PT Cingse Mustika Abadi Indonesia. Kucing hutan dan tikus gunung. Wah, sepertinya seru ya ceritanya ya. Yuk kita cari tahu ya ceritanya. Suatu ketika, Sang Buddha membimbing sekelompok besar biksu untuk belajar dharma dan melatih diri. Nah, suatu hari para biksu ini berkumpul dan mereka sedang berdiskusi. Apa sebabnya? Ada salah satu biksu yang menurut mereka pandai mengatakan kebenaran tetapi tidak melakukannya. Nah, mereka bingung, perlu tidak ya untuk menyampaikan kepada Sang Buddha? Waktu mereka lagi bingung, ternyata Sang Buddha lewat dan Sang Buddha mendengar mereka. Lalu dia bertanya, apa yang kalian perbincangkan? Nah, mereka pun segera menyampaikan apa yang tadi mereka diskusikan, yaitu tentang seorang biksu yang pandai mengatakan kebenaran tetapi tidak melakukannya. Buddha kemudian menceritakan suatu kehidupan lampau yang ternyata terkait dengan biksu tersebut. Jadi di masa yang lampau ada sekawanan tikus gunung yang dipimpin oleh seekor raja tikus. Nah, jauh di atas mereka ada juga seekor kucing hutan. Kucing hutan ini sering mengamati kawanan tikus gunung itu. Nah, si kucing hutan ini berpikir, bagaimana ya cara supaya aku bisa mendapatkan makanan tanpa perlu bekerja keras? Bagaimana caranya ya? Nah, sementara kawanan tikus ini selalu rajin bekerja dan mereka mendapatkan makanannya dengan jujur dan hasil kerja keras. Kira-kira apa yang akan dia lakukan ya? Nah, kucing hutan mendapatkan sebuah ide. Nah, kucing hutan akan berdiri dengan satu kaki dan menghadap sinar matahari. Dan dia berdirinya di dekat gua tempat kawanan tikus ini. Kenapa begitu? Kenapa dia harus berdiri dengan satu kaki dan menghadap matahari pagi-pagi? Kan pegel kucing. Oh, ternyata ada maksudnya. Nah, pada saat rombongan mereka lewat kucing hutan, sang raja tikus yang bertanya, "Hai kucing, kamu sedang apa? Kok kamu berdiri dengan satu kaki?" Lalu kucing hutan ini menyampaikan penjelasan. "Iya, aku tidak mau membuat bumi ini tambah berat. Jadi aku hanya berdiri dengan satu kaki. Lagi pula, mulutku terbuka lebar karena aku hanya makan angin dan tidak ada yang lainnya." Mendengar penjelasan itu, setiap pagi kawanan tikus berangkat, mereka menghormati si kucing hutan. Begitupun pada waktu senja atau sore hari. Mereka lewat sini, kucing hutannya juga masih dalam posisi seperti itu. Dan mereka pun juga menghormati si kucing hutan. Sahabat ceria, tadi kan rombongannya Raja Tikus dan kawanannya senantiasa memberi hormat kepada kucing hutan. Pada saat itu berlangsung terus-menerus, lama-lama kawanan tikusnya bingung. Kok tikus-tikusnya semakin berkurang ya sepertinya ya? Kok gua tempat mereka tinggal sepertinya semakin lega ya? Apa yang terjadi ya? Nah, Raja Tikus curiga. Jangan-jangan ini karena ulahnya si kucing hutan. Kalau begitu, Raja Tikus berencana untuk mencari tahu, benar tidak ya ini gara-gara si kucing hutan? Jadi sebelum tikus-tikusnya berangkat bekerja pagi-pagi, Raja Tikus bilang, "Hai kawanan tikus, hari ini aku yang berada di barisan paling belakang. Oke, kalian maju ke depan seperti biasa ya." Ternyata pada saat barisannya terus lewat, dan sampai di barisan paling belakang yang melewati kucing hutan, kucing hutannya menangkap tikus yang paling belakang itu.
Wah, ternyata Raja Tikusnya gesit. Dia bisa menghindar dan akhirnya dia jadi tahu. Oh, ini yang dilakukan kucing hutan. Licik sekali kucing hutan. Kalau begitu, Raja Tikus akan melakukan sesuatu. Dengan berani, Raja Tikus beserta kawanannya menegur kucing hutan. Raja Tikus berkata begini sama kucing hutan. Hai kucing hutan, engkau menggunakan tipu muslihat ya. Engkau mau mendapatkan makanan, tetapi tidak mau bekerja keras dan engkau justru menipu. Wah, sungguh apa yang kamu lakukan itu memalukan kucing hutan. Nah, sampai di sini Buddha mengakhiri ceritanya. Buddha berkata, kucing hutan itu terlahir kembali sebagai biksu yang sekarang ini sedang kalian perbincangkan. Sementara aku adalah si Raja Tikus. Sudah berkali-kali aku mencoba mendidik, memperingatkan, dan mengubah sifatnya yang kurang baik. Tetapi dia tidak berusaha dengan sungguh-sungguh mengubah kebiasaan buruknya. Karena kebiasaan buruknya itu masih tetap ada dan setiap orang menjadi tidak suka kepadanya. Nah, seperti yang selalu dikatakan, sang guru menunjukkan jalan, tetapi keberhasilan pelatihan diri bergantung pada diri sendiri. Jadi sangat penting untuk memiliki tekad yang kuat dan keteguhan hati untuk mendidik dan melatih diri sendiri. Karena kalaupun kita berjodoh baik, bertemu dengan Buddha, bertemu dengan orang-orang baik, tetap saja itu tidak mengubah diri kita kalau kita sendiri tidak berusaha melakukan yang terbaik. Nah, akibatnya kalau kita terus-menerus ada dalam kebiasaan buruk, orang lain jadi meremehkan kita. Sahabat ceria, tentu kita semua ingin punya banyak teman kan? Nah, bagaimana caranya? Terus semangat, melatih diri, dan jujur ya, oke? Nah, dari cerita itu kita belajar bahwa kalau kita memiliki pengetahuan atau suatu ilmu, maka sebaiknya kita tidak hanya mengatakannya, tetapi juga melakukannya dan menggunakannya untuk hal yang baik.